Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali nama saya Miftah Rahmat Harison dengan NPM 22068 dengan dari kelas metode numerik 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai superhuman yang berkaitan dengan quantum coherence yang telah diberikan oleh Padai. Nah, sebelum masuk ke dalam uh, konten dari uh, PPT ini, saya berharap kepada teman-teman untuk tetap conscious dan juga terus berpikir secara positif sehingga kita tetap bisa terus bersyukur dan juga mengikuti kelas metode numerik sampai akhir nanti. Oke, kita langsung masuk aja. Pertama, kita perkenalan dulu kali ya dengan consciousness. Nah, pertama apa itu consciousness? Consciousness atau conscious thinking adalah proses berpikir yang kita sepenuhnya sadari dan kendalikan dengan sengaja. Proses ini melibatkan pemikiran yang disengaja, analisis, serta evaluatif. Saat kita melakukan pikir sadar atau conscious thinking, kita aktif memproses dan mempertimbangkan informasi seringkali untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau mempelajari hal yang baru. Tentunya dalam consciousness kita perlu untuk menyadari bahwa semua hal yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengerti apa saja yang perlu kita ketahui nanti. Oke, untuk cara berpikirnya kita dapat menggunakan konsep dari DAI-5 yang telah diberikan oleh Padai. Nah, per- DAI-5 sendiri itu berisi tentang 4 step, yaitu ada intention, initial thinking, dan idealization, serta instruction set pada bagian akhirnya. Pada intention, kita perlu menetapkan tujuan dan niat inovasi dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin kita pecahkan. Niat ini mencakup visi jangka panjang, proyek, atau harus diarah dan serta kita harus membuat tujuan agar satu-satunya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan inovasi tersebut dapat memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi positif bagi umat manusia nanti. Nah, kemudian ada initial thinking. Tahap ini mencakup sesi brainstorming dan juga pengumpulan ide yang digunakan untuk mencari solusi nanti. Pemikiran awal ini melibatkan berbagai pendekatan, ide, dan juga konsep yang telah digunakan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi pada tahap niat atau intention. Kita berusaha berpikir kreatif dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan pada tahap ini. Selanjutnya ada idealisasi. Ide-ide yang telah didapetin dari initial thinking kemudian disaring dan disempurnakan untuk menghasilkan solusi yang lebih konkret dan juga ideal. Tim memuatkan perhatian kita akan memusatkan perhatian kita untuk merancang solusi yang memiliki potensi keberhasilan yang tinggi serta dapat mendapatkan dampak yang maksimal. Proses idealisasi ini juga mencakup pembuatan prototipe atau model awal dari solusi yang telah diusulkan. Kemudian yang terakhir ada instruction set, yaitu instruction set sendiri adalah panduan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan desain yang telah diidealkan. Hal ini mencakup pembuatan dokumentasi secara teknis, perencanaan proyek, dan juga pengaturan tugas-tugas spesifik untuk pengembangan. Nah, kita langsung masuk aja ke quantum coherence dan juga yang berkaitan dengan superhuman. Nah, quantum coherence atau kohesi kuantum adalah fenomena dalam mekanika kuantum di mana partikel-partikel berada dalam keadaan superposisi yang memungkinkan mereka ada dan atau eksis dalam beberapa keadaan sekaligus dan berinteraksi secara koheren. Jika manusia bisa memanfaatkan kondisi ini bisa berdampak pada kemampuan supermanusia, sehingga akan terjadi peningkatan drastis dalam kemampuan kognitif dan komputasi otak, memungkinkan pemrosesan atau informasi secara paralel dan lebih efisien. Hal itu juga akan berdampak pada komunikasi kuantum yang cepat dan juga efektif melalui entanglement. Entanglement. Selain itu, penerapan teknologi kuantum bisa memperkuat persepsi dan indera manusia, serta meningkatkan kemampuan penyembuhan dan juga regenerasi seluler. Nah, jadi gampangnya ketika kita terluka atau apa, itu kita bisa langsung mengobatinya secara cepat dan akurat gitu. Hal itu juga membuka peluang untuk umur panjang dan juga kesehatan yang lebih baik. Meskipun masih ada itu berupa spekulasi atau ya angan-angan aja, tapi penelitian ini lagi terus dikembangin. Sehingga ada kemungkinan hal itu bisa terjadi di masa depan nanti. Kemudian ada analisa quantum coherence dengan konsep DAI-5. Oke, yang pertama kita masuk ke intention. Intention sendiri atau niat itu merupakan
berupa pemanfaatan quantum coherence ini untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan manusia secara drastis, baik secara fisik, mental, maupun dalam konektivitas dan pemrosesan informasi. Hal itu merupakan konsep dari superhuman sih. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan conscious thinking sehingga tidak akan menyalahi aturan yang telah diatur oleh Tuhan sehingga kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada initial thinking ya, atau pemikiran awal. Hal ini mencakup eksplorasi tentang bagaimana teknologi berbasis quantum coherence dapat diintegrasikan dengan biologi manusia untuk meningkatkan kemampuan manusia. Ini juga bisa ngelibatin identifikasi tantangan kayak interaksi antar sistem kuantum dan juga tubuh manusia. Sebagai contoh, kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mengintegrasikan qubit ke dalam jaringan saraf manusia atau bagaimana juga kita bisa menggunakan sensor kuantum untuk meningkatkan penglihatan atau pendengaran manusia di luar kemampuan normal. Ketiga ada idealization atau idealisasi. Pada idealisasi melibatkan perencanaan teknologi dan sistem yang dapat mewujudkan konsep superhuman. Nah, hal ini juga termasuk pengembangan algoritma kuantum yang biasa diintegrasikan dengan pemrosesan kognitif manusia, serta merancang perangkat medis berupa kuantum yang dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah kesehatan secara real time. Nah, sebagai contoh, kita bisa aja nih ngerancang brand komputer interface. Jadi kayak kita bisa saling mengetahui satu sama lain cuma pakai otak kita doang. Berbasis kuantum yang dapat mempercepat proses berpikir dan juga pengambilan keputusan. Hal itu juga mengembangkan implan kuantum yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan juga sensorik. Kemudian ada instruction set. Nah, instruction set sendiri merupakan langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk mengimplementasikan teknologi yang diperlukan pada saat pemanfaatan quantum coherence untuk mencapai kemampuan superhuman ini. Nah, langkah-langkah ini harus mencakup pengembangan teknologi integrasi dengan biologi manusia, uji coba, dan juga prosedur keselamatan serta etika. Nah, kenapa etika tetap diperluin? Etika ini ya gampangnya seperti balik ke intention tadi sih, biar kita nggak bakal ngelewatin apa yang udah dijadi ketetapan Tuhan tadi. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah untuk mengembangkan menerapkan teknologi quantum coherence guna meningkatkan atau menemukan kondisi di mana kita bisa menjadi superhuman nanti. Nah, yang pertama ini ada pengembangan teknologi berbasis quantum coherence. Bisa aja pakai pengembangan qubit dan juga sistem kuantum, atau kita juga bisa pakai integrasi dengan teknologi ini, human biology nanti. Nah, kedua ada implementasi teknologi quantum coherence dalam tubuh manusia, bisa aja pakai BCI yang tadi udah disebutin, dan juga sensor kuantum untuk peningkatan persepsi. Nah, untuk uji coba dan validasinya kita pakai pengujian model hewan. Jadi kita bisa coba dulu ke hewan. Nah, kalau ini aman ya baru kita bisa terapin ke manusia. Nah, habis itu uji klinis pada manusianya. Nah, kemudian ada prosedur keselamatan dan etika, keamanan dan biokompatibilitas ini juga harus mastiin bahwa emang ini bakal kompatibel sama manusia apa enggak. Takutnya kalau misalnya nggak kompatibel nanti takut terjadi hal-hal yang nggak diinginin. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pada dasarnya, implementasi teknologi kuantum coherence untuk meningkatkan kemampuan manusia melibatkan pengembangan qubit dan sistem kuantum ini dapat diintegrasi dengan biologi manusia melalui chip atau implan kuantum, serta pengembangan antarmuka otak komputer berbasis kuantum atau kuantum BCI dan juga sensor kuantum untuk peningkatan persepsi. Langkah-langkah ini juga termasuk uji coba di laboratorium dan uji klinis pada manusia untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitas dari dampak yang ada pada potensi untuk mengubah cara kita memproses informasi secara revolusioner dan juga meningkatkan fungsi biologis manusia seperti persepsi sensorik dan juga kognitif. Hal ini juga bisa membuka pintu untuk kemajuan besar dalam kesehatan, kecerdasan buatan, dan juga teknologi personal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya harap dengan adanya kemungkinan-kemungkinan dari superhuman ini, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.